Bismillahirrahmanirrahim. Mentari senja telah tenggelam. Cakep. Mulai turun, mulai terjatuh. Buka presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Orang penting berangkat terbang. Cakep. Gayanya keren seperti marmut. Cakep. Good afternoon, selamat siang. Jumpa lagi dengan kami yang ini. Saya Rizky Haji Maulana dari samping saya. Hari ini kita akan mempresentasikan tugas daripada metodologi pendidikan agama Islam dengan judul makalah Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Untuk lebih lanjutnya, ikut itu. Pergi ke pasar membeli paprika. Pulangnya melewati goa. Sebelum presentasi dibuka, mari kita awali dengan berdoa. Yang presentasi ini, kita punya yel-yel nih. Apa tuh? Biar makin semangat kita kudu yel-yel dulu, betul nggak? Mari bergembira untuk bertemu kuliah di Akademia Keluarga Partner. Sekali lagi kak, apa cukup? Dengan tadi yelling gitu kita jadi semangat, yang lagi jadi semangat jadi makin semangat. Bisa mencerna dan menjalani diskusi kita atau kuliah kita pada hari ini dengan ikhlas dan juga kita bisa menerima ilmu yang akan kita dapat di sini. Amin ya Allah. Amin. Saya punya SDP. Ya, otak kita makin seger. Iya, yang kita bisa fokus juga. Jangan ngelak. Ini ada pakai suara dan juga gerakan. Gerakan yang pertama saya ingat, sadar, siap dan bergerak. Sebenarnya udah sempet kemarin tapi ini ada gerakan ini loh. Saya ingat, sadar, siap dan bergerak. Saya ingat, sadar, siap dan bergerak. Saya ingat, sadar, siap, sadar, ingat, saya siap dan bergerak. Bisa? Ya. Mau diri apa duduk aja? Tiga. Saya ingat, sadar, siap dan bergerak. Saya ingat, sadar, siap dan bergerak. Saya ingat, sadar, siap, sadar, ingat, saya siap dan bergerak. Saya ingat, sadar, siap dan bergerak. Saya ingat, sadar, siap dan bergerak. Saya ingat, sadar, siap, sadar, ingat, saya siap dan bergerak. Saya ingat, sadar, siap dan bergerak. Saya ingat, sadar, siap dan bergerak. Saya ingat, sadar, siap, sadar, ingat, saya siap dan bergerak. Tiga. Saya ingat, sadar, siap dan bergerak. Saya ingat, sadar, siap dan bergerak. Saya ingat, sadar, siap, sadar, ingat, saya siap dan bergerak. Saya ingat, sadar, siap dan bergerak. Saya ingat, sadar, siap dan bergerak. Saya ingat, sadar, siap, sadar, ingat, saya siap dan bergerak. Saya ingat, sadar, siap dan bergerak. Saya ingat, sadar, siap dan bergerak. Saya ingat, sadar, siap, saya ingat dan bergerak. Yang kita lakukan itu tidak hanya sebuah gerakan ataupun sebuah suara, tapi ada makna di balik itu. Teman-teman tadi sudah tahu makna, udah tahu kalimatnya. Saya ingat, sadar, siap dan juga bergerak. Itu adalah
suatu hal yang harus senantiasa dikombinasikan. Kalau kita udah ingat tapi tidak sadar, kita tidak akan siap dan juga bergerak. Begitupun ketika kita udah ingat dan juga sadar, tapi kita tidak siap dan bergerak, maka tidak akan ada perubahan untuk menjadi lebih baik. Maka itu harus dikombinasikan. Kita harus memaksimalkan ingatan kita tentang pelajaran yang kita dapat ataupun apapun yang pernah kita dapat di diri kita. Kemudian kita harus sadar bahwa kita harus melakukan suatu hal, kemudian kita harus siap dan juga bergerak, maka kita akan mendapatkan perubahan yang lebih baik bagi diri kita dan juga siapapun. Kita bersinar. Semangat baru hadir menyapa. Mari kita mulai dengan rasa syukur presentasi ini untuk kita semua. Kita mawar indah merona, wangi di taman hati. Di sini kita berkumpul bersama menyimak presentasi yang benar. Kita lanjut langsung ke presentasi. Perlu teman-teman tahu bahwa metode yang kita terapkan pada siang hari ini adalah metode problem solving. Ini teman-teman nggak heran lah atau nggak asing dengan kalimat problem solving. Ini senantiasa terus ada dan mungkin menjadi hal yang harus ada di dalam diri kita untuk punya tentang problem solving. Karena hidup itu kan nggak mungkin lepas dari masalah ya. Semuanya harus ada problem solving untuk menyelesaikan masalah. Pengertiannya adalah metode problem solving atau penyelesaian masalah adalah suatu proses sistematis. Jadi udah jelas kalimatnya sistematis. Berarti dari awal sampai akhir udah ada susunannya. Nggak bisa dari akhir dulu baru awal atau dari tengah dulu akhir dan seterusnya. Tapi harus diruntut dari awal hingga akhir. Sehingga nanti problem solvingnya ada, solvingnya ataupun penyelesaian masalah itu ada solusi dan Jadi intinya gimana? Iya. Jadi intinya gimana ada masalah pasti ada pecahannya. Selanjutnya adalah tahapan metode problem solving. Yang tadi sesuai di materi pertama yaitu tersistematis. Itu makanya ada tahap-tahapannya dari awal hingga ada nggak bisa dari akhir dulu disimpulin dulu baru nyiapin masalah itu nggak bisa, berarti harus dari awal sampai akhir itu namanya sistematis, tersusun, terstruktur. Yang pertama kita harus menyiapkan masalah yang jelas untuk dipecahkan. Yang kedua menjadikan masalah, artinya mengidentifikasi, meneliti masalahnya. Kemudian yang ketiga mengumpulkan data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian merumuskan hipotesis ada yang tahu? Ada. Angkat tangannya boleh? Silakan. Nah, betul. Tadi itu mana? Langsung. Kita ahli ya? Atau tahu? Tahu sih. Nggak mau Satu aja. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, itu hipotesis adalah dugaan sementara dari masalah yang udah ada, kemudian kita kumpulin data atau fakta yang udah ada, kira-kira dugaannya apa nih dari masalah tersebut? Gitu. Ini biasanya isinya adalah sebab dan juga akibat. Gitu. Kemudian lanjut diuji hipotesisnya, apakah dugaan sementara itu betul atau tidak? Setelah ini hipotesis betul, berarti nanti baru disimpulkan sehingga nanti akan ada yang namanya solusi. Seperti itu. Solusi yang lebih efektif. Betul. Jadi metode ini menemukan solusi yang lebih cepat dan efektif karena telah menganalisis masalah dengan cermat. Yang kedua, manfaatnya yaitu proses yang lebih terstruktur. Jadi metode problem solving ini mengarahkan kita untuk menyelesaikan masalah secara terstruktur, yaitu secara jelas dan terarah. Yang ketiga, itu meningkatkan kemampuan pemikiran masalah. Yang keempat, manfaatnya meningkatkan kreativitas. Karena dari metode problem solving ini akan membuat otak kita lebih apa namanya? Ya, lebih kritis, lebih berpikir kritis dan lebih berpikir mendalam. Karena akan ada bagaimana caranya untuk menyelesaikan ini, bagaimana. Nah, dari situ otak kita akan berpikir. Next. Nah, kita juga mengetahui bahwa di segala sesuatu yang ada itu pasti ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Sama halnya dengan kita sebagai manusia, kita kan ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya, yaitu dengan fitrahnya masing-masing. Begitupun dengan metode problem solving, pasti ada kekurangannya ataupun ada juga kelebihannya, sehingga nanti bisa kita terapkan dalam belajar kita di sekolah atau dimanapun tempat pendidikan. Kelebihan yang pertama ada metode ini membuat pendidikan
kalau menjadi lebih menyeluruh dan relevan dengan kehidupan sesuai dengan kehidupannya. Akhirnya tadi saya bilang bahwa hidup kita tidak lepas dari masalah. Makanya metode ini menurut saya sangat perlu diterapkan kepada peserta didik, gitu sih. Karena nanti anak-anak mungkin dari SD pun bisa, atau dari TK nanti banyak lah masalahnya. Itu dari TK bisa diterapkan sampai tingkat kuliah lah gitu. Bisa diterapkan metode problem solving. Nah, tinggal nanti kita sebagai guru yang kreatif itu bisa memilah dan juga memilih caranya seperti apa. Gitu. Jadi lebihnya itu lebih menyeluruh dan relevan dengan kehidupan. Selanjutnya, proses belajar melalui masalah dapat membiasakan siswa menghadapi dan juga masalah secara terampil. Dengan tadi ada sistematisnya, dia ada masalah ini dibahas dulu, kemudian diduga dulu, kemudian baru diuji. Setelah diuji baru disimulasi. Yang ketiga, metode ini merangsang pengembangan kemampuan berpikir. Karena tujuan pendidikan pasti tentang yang ada di pikiran itu meningkatkan kualitas pikiran kita. Baik dari intellectual quotient maupun dari emotional quotient, bahkan spiritual quotient, itu berawal dari pikiran kita. Pikiran yang jernih, pikiran yang bersih pasti menimbulkan ataupun nanti direfleksikan dalam perilaku dan juga spiritual seperti itu. Itu kelebihan, itu kekurangannya. Kekurangannya yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan metode pembelajaran lainnya. Jadi maksudnya itu dengan metode problem solving ini kita harus berkemampuan untuk berpikir dulu. Jadi berpikir itu membutuhkan waktu, di mana berbeda dengan metode pembelajaran lainnya. Yang kedua, yaitu menentukan suatu masalah yang tidak kesulitannya sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman siswa. Yang ketiga, bagi siswa yang kurang memahami pelajaran tersebut, metode ini dapat membosankan. Tapi untuk siswa yang menyukai tantangan, maka metode ini sangat cocok. Selanjutnya kita terapkan metode ini, ya penerapannya. Sebelumnya, ya mungkin yang ini dibagi ada beberapa satu atau dua orang sini jadi satu kelompok. Dua orang boleh. Oke, begini teman-teman. Sebelumnya kalau saya bilang semangat siang, siang, tetap semangat. Cukup gitu aja. Oke? Semangat siang. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Sesuai dengan tadi penjelasannya yang ada di PowerPoint, masalahnya tema utama ya, tema utamanya ini oke gini, ini udah dibagi 4 kelompok ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, ini sebetulnya bisa masing-masing dengan pemikiran sendiri. Tapi kalau terlalu banyak, jadi bikin kelompok aja. Dan juga kelebihannya ya melatih menghargai pendapat orang lain. Jadi kerjasama dan seterusnya. Jadi karena utamanya adalah kehadiran gadget di era modern bagi siswa. Maksudnya Ini nggak perlu teman-teman tulis, cukup diamati ya. mengerti. Sesuai yang tadi saya sampaikan bahwa metode problem solving itu ada sistematikanya, ada susunannya atau tahap-tahapnya. Yang pertama identifikasi masalah. Ya. Kemudian yang kedua itu fakta. Fakta dan data. Biru di atas. Selanjutnya ada hipotesis. Yang kedua fakta dan data. Oke, ini teman-teman. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kertas dong. Ya, makanya itu bareng-bareng bukan satu-satu ya. Coba dirumuskan, bukan masing-masing. Ingat nih, satu kelompok hanya naruh nanti di situ 1 kertas saja. Oke. Ya, maaf ya bukan satu orang satu, tapi satu kelompok 1. Jadi ada 4 kan masing-masing. Nah, Ada tempelin dong, Pak. hah? Tempelin dongnya.
Bentar, satu-satu dulu. Oke, sambil nanti saya jelaskan. Pertama, kita punya tema utama, yaitu kehadiran gadget atau HP di era modern bagi siswa. Silakan teman-teman, pikirkan ataupun amati, perhatikan dan melihat realitas yang ada tentang kehadiran gadget atau HP di era modern bagi siswa. Itu silakan ditulis di sticky note yang telah disediakan. Kesimpulannya, kehadiran gadget di HP era modern ini memberikan dua pengaruh negatif dan juga pengaruh positif. Nah, solusinya, ya itu tergantung bagaimana kita mungkin sebagai guru dan sebagai orang yang mungkin sudah tergantung dengan handphone gitu yang 5 menit nggak pegang HP kok udah ada yang stres mending kan? Solusinya adalah bagaimana kita mengatur waktu untuk menggunakan handphone, terlebih kepada orang tua yang punya mungkin yang punya kuasa buat mengatur anaknya atau yang punya kuasa dalam kelas bagaimana sebenarnya dengan HP di kelas ketika pembelajaran seperti itu. Inilah praktik daripada metode problem solving. Tepuk tangan dulu semua. Jadi media pembelajaran kreasi adalah alat atau sarana yang digunakan pendidik untuk menyampaikan minat kepada peserta didik melalui proses komunikasi pembelajaran. Ada jenis media pembelajaran kreasi. Yang pertama media audisi, yaitu menggunakan suara saja. Ini media visual, yaitu menggunakan penglihatan. Yang ini media audio visual, yaitu menggunakan pendengaran. Coba contohnya, Cak. Contohnya, Media auditif itu bisa menggunakan PN. Jadi kalau pembelajaran offline itu bahkan bisa menggunakan PN yang ada di WhatsApp, atau juga bisa menggunakan rekaman. PAI, secara sederhananya, media menjadi sangat penting. Pertimbangannya relevansi media dengan apa yang akan dipelajari. Sini ada kriterianya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Misal, praktek tentang apa, maka medianya harus sesuai seperti itu. Kemudian 4 untuk dokumentasi pelajaran, praktis dan luas perusahaan mendidik terampil menggunakan pengelompokan sasaran dan juga teknisnya bermutu atau seperti itu. Jadi intinya pertimbangannya harus relevan dengan apa yang akan dipelajari. Yang pertama yaitu menangkap suatu objek atau peristiwa tersebut. Yang kedua yaitu memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu. Yang ketiga menambahkan gairah dan motivasi belajar. Dan yang terakhir, media pembelajaran memiliki banyak praktik seperti menganalisis keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa. Oke, selanjutnya adalah penggunaan media berbasis komputer dalam pembelajaran PAI. Media berbasis komputer atau laptop merupakan salah satu media yang wajib digunakan pada saat ini dalam proses pembelajaran. Bantuan komputer atau disingkat dengan PBK memiliki keunggulan yang antara efektif dalam memperbaiki penugasan, efektif dalam penugasan pembelajaran tingkat dasar sampai perguruan tinggi, kemudian memberikan efek positif kepada pembelajaran, menghemat waktu untuk pembelajaran karena siswa bisa lebih mudah gitu dalam memahami karena direfleksikan. Kemudian temuan riset dan studi dengan metode serta setting pembelajaran yang berbeda. Kesimpulannya adalah bahwa media pembelajaran merupakan alat atau sarana yang digunakan pendidik untuk menyampaikan pesan kepada peserta didik. Ibaratnya peran
kepada siswa sehingga bisa dicerna, bisa dipahami dan juga dipelajari. Kemudian pemanfaatan media dalam pelajaran berfungsi untuk mendorong keinginan dan minat dari siswa sehingga siswa bisa lebih bersemangat. Karena ada yang bisa lebih bersemangat karena pembelajaran yang menggunakan laptop ataupun menggunakan informasi sendiri yang lebih semangat. Kayak tadi ada tiga media, ada audio, kemudian ada visual, ada audio visual. Itu karakter siswa berbeda-beda. Ada yang bisa mudah dengan suara saja, ada yang bisa mudah dengan tampilan saja, bisa dia paham, ada juga dengan keduanya. Seperti itu. Jadi pada intinya adalah media pembelajaran itu sangat penting untuk kita pelajari, kita pahami sehingga kita dapat aplikasikan dalam pembelajaran di satuan pendidikan. Karena itu adalah perantara untuk menyampaikan informasi dan juga pengetahuan. presentasi kami cukup sedikit, cukup sekian ya. Ada lagi yang terakhir. Takut pergi berlari. Tidak terasa, tidak tersentuh. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.